Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa usalli wa usallim ala nabiyil mustafal amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibati fillah, a'azakumullahu jami'a. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kajian kita pada malam ini. Insyaallah ta'ala seperti biasa kita murojaah sedikit ya pelajaran yang lalu atau murojaah hadis yang sekarang. Siapa yang mau mulai? Bismillah. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Al-hadits ats-tsani 'asyara an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'in tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Untuk mau parfum? Tidak mau? Ambil haknya antum. Silahkan. Siapa lagi? Silakan. Ini namanya apa? Pemanasan. Supaya antum tidak dikasih pelajaran langsung. Kalau dikasih langsung nanti kaget. Perlu pemanasan dulu. Silakan. Qala al-musannif rahimahullah. Al-hadits ats-tsani 'asyar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Haditsun hasanun rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Barakallahu fikum. Silakan. Pertanyaan terakhir. Murojaah terakhir. Siapa di sini, angkat tangan saja dulu ya. Siapa di sini yang pernah belajar ilmu mustalah hadis? Angkat tangan. Yang pernah belajar mustalah hadis? Tidak ada? Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu'. Tidak pernah belajar itu? Tidak ada? Di sini tertulis hadisun hasanun. Apa artinya itu? Kalau ada yang bilang hadis sahih, hadis hasan, apa bedanya? Atau sama aja? Cuma beda istilah. Siapa yang tahu jawabannya? Tidak ada. Silakan. Bahaya itu. Hadis hasan dan hadis sahih sama-sama bersambung sanadnya kepada Nabi. Yang tidak bersambung sanadnya kepada Nabi itu hadis dhaif atau hadis palsu. Sekarang pertanyaannya, kalau sama-sama sampai, lalu apa bedanya? Hadis sahih itu ada berapa syarat? Ada 5 syarat. Yang pertama, diriwayatkan dulu sanadnya bersambung, tidak terputus. Sanadnya bersambung. Yang kedua, diriwayatkan oleh perawi yang dhabit. Dhabit itu artinya hafalannya kuat. Yang ketiga, diriwayatkan oleh perawi yang adil dalam kesaksiannya maupun agamanya. Yang keempat,
tidak ada syadznya. Syudzuz itu artinya keganjilan. Syadz itu artinya penyelisihan. Perawi yang lemah terhadap perawi yang lebih kuat. Atau perawi yang terpercaya, dia selisihi perawi yang lebih terpercaya dari dirinya atau sekelompok orang yang lebih terpercaya. Saya ulangi, saat itu artinya dia menyelisihi perawi yang lain, yang mana statusnya lemah, sedangkan yang dia selisihi statusnya lebih kuat. Kemudian yang kelima, yang terakhir, harus bebas dari illah atau cacat. Yang dimaksud dengan illah di sini adalah illatun qadihah. Nah, cacatnya. Kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka disebut hadisnya sahih. Kalau satu saja di antara 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak memenuhi syarat hadis sahih. Lalu, apa bedanya dengan hadis hasan? Hadis hasan dengan hadis sahih sama. Dalam 5 syarat ini, hadis hasan juga memiliki 5 syarat. Hanya saja perbedaan pada syarat yang ketiga, yaitu, atau yang kedua, yaitu perawinya hadis hasan itu agak lebih sedikit rendah hafalannya. Kekuatan hafalannya di bawah perawi hadis sahih. Kalau misal perawi hadis sahih misalnya thiqah, kalau dia misalnya soduk. Nah, itu sebentar kita. Baik. Tadi angkat tangan tadi sudah menjawab apa belum? Belum ya, sudah ya. Tapi jawabannya tidak bersambung kepada Nabi. Bagus, sudah berusaha untuk menjawab. Ana kasih antum pertanyaan gantinya. Menurut antum hadis ini derajatnya apa? Hasan, dhaif atau sahih? Hasan. Alasannya? Tertulis di situ. Tidak diterima alasannya kalau gitu. Alasannya ilmiah, penyebabnya hadisnya hasan. Kan kita sudah sebutkan syaratnya hadis hasan ada sama dengan hadis sahih, cuma yang membedakan cuma perawinya. Apa yang menyebabkan hadis ini hasan kira-kira? Karena perlu diketahui bahwa hadis ini diperselisihkan oleh ulama. Ada yang mengatakannya dhaif, ada yang mengatakannya hasan. Baik. Kita masuk saja pada pelajaran hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Baik, hadis ini singkat sekali ya. Tapi hadis ini adalah hadis yang paling sulit untuk diamalkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan selainnya, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Dan hadis hasan adalah hadis yang setingkat di bawah derajat hadis apa tadi? Sahih. Ya. Walaupun sebagian ulama menyamaratakan antara hadis, sebagian ya, menyamakan antara hadis hasan dan hadis sahih. Karena dulu itu pembagian hadis cuma 2. Kalau tidak sahih pasti dhaif. Itu saja. Tidak ada pembagian yang ketiga yaitu hasan. Tapi datang pembagian yang lebih detail, lebih rinci. Dan itu bedanya adalah apabila nanti terjadi ta'arud, pertentangan misalnya, dalam masalah hukum, dan kita harus mentarjih atau memilih yang lebih kuat, maka kita memerlukan derajat hadis ini. Tentu kalau terjadi pertentangan antara hadis hasan dan hadis sahih, yang mana didahulukan? Tidak bisa dikompromikan ini, harus dipilih, ditarjih. Jelas hadis sahih. Baik. Hadis ini termasuk pondasi Islam yang penting dan termasuk pondasi dalam masalah adab dan akhlak. Ya. Karena hadis ini menasihatkan orang untuk melakukan hal yang ya'nihi. Ya'nihi itu artinya hal yang penting baginya. Hal yang urusannya.
dan meninggalkan hal yang bukan urusannya, hal yang tidak ada faedah bagi dirinya. Baik, seperti yang kita katakan tadi, masalah derajat hadisnya diperselisihkan, tapi yang lebih kuatnya derajatnya hadisnya adalah hasan. Ya, karena tidak ada cacatnya, tidak ada ilahnya, sanadnya bersambung, dan dia memiliki syawahid, ya. Baik. Adapun pembahasan tentang hadis ini kita bisa rinci dengan beberapa poin. Yang pertama, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah dengan menyibukkan diri terhadap hal-hal yang bermanfaat baginya, dan mafhum mukhalafahnya atau dipahami sebaliknya bahwa di antara tidak sempurnanya Islam seseorang apa? Dia menyibukkan diri terhadap hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu hal yang dimaklumi. Jadi kalau kita ingin sempurna Islam kita, maka kita tinggalkan semua yang tidak berguna, yang tidak ada faedahnya bagi diri kita. Dengan meninggalkan semua yang bukan urusan kita, yang kita tidak dibebani untuk mengurusnya. Itu yang faedah yang pertama. Karena sabda Nabi SAW, min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya Islam seseorang. Artinya di sini tanda baiknya adalah di antara kesempurnaan agamanya seseorang. Di antara kesempurnaan agamanya seseorang, maka ini menunjukkan kalau orang itu bertingkat-tingkat dalam bertadayun, dalam beragama. Ada agamanya yang kurang, ada agamanya yang sempurna. Maka bisa berkurang agamanya tergantung pada sikap kita dalam masalah ini. Baik. Kemudian, poin yang keduanya, sabda beliau mengatakan tarkuhu malayani, dengan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Dia tidak perlu ikut campur atau masuk kepada permasalahan yang bukan urusannya, yang bukan bidangnya, yang dia tidak diwakilkan untuk mengurusnya. Baik secara tinjauan syariat maupun secara tinjauan amanah misalnya dari makhluk. Dia tidak dikasih jabatan untuk mengurus itu misalnya. Tapi sebagian orang sekarang ini banyak dia mencampuri sesuatu yang bukan urusannya, sehingga dia lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Ini yang diperingatkan, yang ditanbih oleh ini hadis. Sehingga kalau orang mengurusi yang urusannya, maka orang akan berbicara sesuai dengan bidangnya, berbicara dengan ilmu, tidak merusak. Misal, kalau misalnya di bidang pemerintahan misalnya, masing-masing ada diberi amanah untuk mengurusi itu urusan, maka dialah yang berhak untuk berbicara terhadap masalah tersebut atau membuat keputusan dan seterusnya. Dan kita sebagai masyarakat tidak boleh berbicara terhadap hal yang bukan urusan kita. Makanya di sini adalah tarbiyah yang besar, adab yang besar dari Nabi SAW agar kita tidak berbicara kecuali sesuai dengan bidang kita, sesuai dengan kedudukan kita. Tidak perlu kita membebani diri dengan mencari-cari, membuat-buat pertanyaan yang tidak ada gunanya. Makanya ini penting sekali, terutama bagi anak-anak muda yang yang ikut campur dalam urusan pemerintah, urusan ulama,
Padahal dia bukan bidangnya di situ. Dia masuk ke dalam urusan ulama misalnya, sehingga dia berbicara perkara-perkara besar yang mestinya ulama yang berfatwa di situ. Nah, ini tanbih dari hadis ini luar biasa. Tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Begitu juga dalam masalah pemerintahan. Dia berbicara tentang masalah harga, masalah aturan hukum dan seterusnya yang bukan urusannya. Sehingga yang ada justru dia malah ya membebani dirinya yang dia tidak dibebani atasnya. Ini kan memberat-beratkan diri sendiri. Dan itu banyak terjadi. Berbicara bukan pada bidangnya. Yang ada dia hanya mengadu domba orang, menyebabkan orang tidak lagi percaya pada pemerintah atau pada ulama, dan seterusnya. Ini diantara dampak buruk dan akan datang nanti rinciannya. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga ya, poin yang ketiga ya. Hal yang terbesar dibahas oleh hadis ini adalah menjaga lisan, menjaga lidah. Maka seseorang wajib menjaga lidahnya, jangan asal bicara. Jangan berbicara sesuatu yang tidak penting. Ini bicara sesuatu yang tidak penting saja dilarang, apalagi berbicara sesuatu yang memang mendatangkan dosa. Karena berbicara sesuatu yang tidak penting itu zari'ah atau pintu masuk menuju ke sesuatu yang diharamkan. Dan nanti juga akan datang rinciannya. Makanya kita ya harus menjaga lidah kita dari berbicara urusan yang bukan urusan kita. Tidak perlu kita membebani diri berbicara hal-hal yang memang kita tidak diminta untuk berbicara padanya. Karena betapa banyak orang yang berbicara terhadap suatu kalimat yang dia anggap itu remeh, itu kalimat, justru itulah penyebab dia dicampakkan ke dalam api neraka sejauh timur dan barat sebagaimana yang datang dalam hadis. Jadi wajib bagi kita untuk menjaga bicaranya, jangan asal bicara. Terutama masalah-masalah besar. Masalah-masalah yang kadang ulama besar pun tawakuf. Tidak mau berbicara masalah itu. Tapi kita karena mungkin dorongan jiwa muda misalnya, anak-anak muda atau orang-orang yang kurang ilmu, terdorong hatinya untuk berbicara yang memang perkataan tersebut adalah perkataan yang berat, yang ulama sekalipun tidak mau berbicara pada hal tersebut. Seperti masalah apa? Al-jarh wa ta'dil. Itu masalah berat. Kita sebagai tulabul ilm dalam masalah ini lebih banyak mendengarkan perkataan ulama saja, sudah cukup sampai di situ. Jangan coba juga beristihad. Dalam arti beristihad di sini adalah berusaha memposisikan diri sebagai posisi ulama. Itu bahaya. Tapi kita boleh saja, itu bagian dari nasihat, kita meminta kepada alim, ustadz atau ulama yang kita percaya ilmunya, kekokohannya. Dan kita ikuti, selesai masalah. Tidak usah lagi kita memperdebatkan sesuatu yang kita sendiri masih tulabul ilm. Itu diantara masalah berat yang banyak orang menyibukkan diri pada. Sehingga apa ya? Resikonya adalah tersibukkan dari ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena itu masalah berat. Orang yang membahas masalah itu secara detail, orang yang sudah sampai di puncak ilmu. Sehingga dia bisa menghukumi. Dia tahu mana yang benar, mana yang salah, ini menyimpangnya di mana, dia tahu. Tapi kayak seperti kita, kewajiban kita sekarang apa? Menuntut ilmu, memperdalam ilmu. Kalau kita lihat ada pembicaraan ustaz tentang masalah jarh wa ta'dil, tentang kritik, tentang hal-hal yang memang bermasalah, itu kita tanyakan langsung kepada ustaz yang kita percaya ilmu. Jadi itu dianjurkan karena inna hadza ilmu dinun falyanzur amman takhudhu dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama kalian, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu kalian. Tapi bukan berarti juga di situ kita memposisikan diri kita sebagai ulama jarh wa ta'dil. Nah, di situ perlu dibedakan. Jadi kita hendaknya menjaga lisan kita dari berbicara yang bukan hal yang memang kita diperintah untuk bicara padanya. Sebagaimana musnad
Imam Ahmad, ya Nabi sallallahu dalam Musnad Imam Ahmad, Nabi bersabda, min husni islamil mar'i hillatul kalam amman ya'ni. Au fima la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang, kata Nabi, adalah sedikit berbicara. Sehingga dia tidak berbicara terhadap hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Maka janganlah berbicara kecuali sesuatu yang memang diharapkan manfaatnya. Ya. Dan di sini kita bisa mengukur diri kita masing-masing. Orang yang banyak berbicara biasanya banyak kesalahannya, banyak tergelincirnya. Terutama orang juga yang memang sedikit ilmunya, tapi banyak bicaranya, itu sudah dipastikan banyak tergelincirnya. Maka kalau orang banyak tergelincirnya, maka akan jatuh wibawanya, tidak ada nilainya. Orang bilang dia asbun, asal bunyi. Jadi nilai dirinya di mata orang sesuai dengan kadar yang keluar dari lidahnya. Karena lidah ini adalah baridul qalb. Orang tidak tahu apa yang ada dalam hati kita. Hati kita ini rahasia kita. Cuma kita dan Allah yang tahu. Tapi orang bisa menilai dengan apa? Dengan lidah kita. Apa yang keluar dari lidah kita. Maka tatkala sesuatu keluar dari lidah kita, di situ orang menilai kita. Oh, ternyata ini yang isi kepalanya, isi hatinya ini ternyata. Jadi hati-hati dalam berbicara itu, tidak sembarang itu. Orang asal ngomong, itu nilai Anda di mata orang. Ketika kita mengeluarkan suatu perkataan, tidak bisa lagi ditarik itu. Itu sudah penilaian orang terhadap kita. Beda kalau sesuatu belum keluar, biasanya bisa kita timbang-timbang akibatnya. Tapi kalau sudah keluar, sudah selesai. Makanya hati-hati dalam berbicara. Makanya di sini Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, di antara tanda berpalingnya Allah dari seseorang, min alamati iradullah anil mar an yusgilahu fi ma la ya'ni. Tandanya adalah dengan disibukkan orang itu oleh Allah dengan hal-hal yang tidak berfaedah bagi dirinya. Jadi kalau kita mau ukur diri kita, hubungan kita dengan Allah atau perhatian kita dengan Allah, Allah dekat dengan kita atau tidak, coba lihat keseharian kita. Kalau kita sering melakukan hal-hal yang tidak berfaedah, hal-hal yang tidak bermanfaat, itu ada tanda besar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang berpaling dari kita. Ya, tidak peduli nih. Tidak dapat perlindungan khusus atau pengawasan khusus dari Allah. Begitu juga Luqmanul Hakim, ya, bahkan dalam Al-Quran ada namanya surah Luqman, ya. Luqmanul Hakim pernah ditanya, apa rahasia hikmah yang beliau miliki itu? Kenapa beliau bisa begitu hikmah perkataannya, berwibawa orangnya? Apa rahasianya beliau mencapai derajat yang luar biasa tersebut? Beliau menjawab, bisidqil hadis wa adaul amanah wa tarku ma la ya'nini, yaitu dengan berbicara jujur dan menunaikan amanah dan meninggalkan semua yang tidak berfaedah untuk diriku. Itu rahasianya. Karena orang, ya, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak berfaedah, maka akan sedikit salahnya. Kalau sedikit salahnya, akan tinggi wibawanya. Dan kebalikannya. Makanya kadang kita lihat ada orang sedikit ilmunya. Dia bukan seorang ustadz, bukan seorang alim, penuntut ilmu. Tapi dia beradab. Dia berbicara yang penting-penting saja. Kalau tidak dia diam. Itu akan terlihat lebih berwibawa ketimbang seorang ustadz yang hafal mungkin ribuan hadis tapi banyak bicaranya, tapi bicaranya tidak berfaedah. Kenapa? Wibawanya jatuh. Coba antum bandingkan sendiri. Lihat teman-teman yang mungkin baru belajar tapi dia berwibawa. Kenapa? Karena dia hanya berbicara yang penting, menjaga adabnya, menjaga tingkah lakunya. Dan dia hanya berbicara ketika yang penting saja. Itu akan lebih dihormati. Akan lebih dihargai ketimbang orang yang mungkin dia sudah dipanggil ustadz, hafal mungkin ribuan hadis, hafal Al-Quran, tapi lisannya dia tidak jaga. Itu sudah hal yang dimaklumi. Makanya penting sekali seseorang meninggalkan perkataan atau pembicaraan yang tidak berfaedah bagi dirinya. Kemudian yang berikutnya, hadis ini adalah dalil bahwa Islam itu bisa
bertambah dan berkurang. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Itu keyakinan siapa itu? Iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Keyakinannya siapa itu? Iman bertambah dan berkurang. Ahlussunnah wal Jamaah. Beda dengan keyakinannya yang menyelisih Ahlussunnah, keyakinan Khawarij misalnya, iman itu bagi mereka itu tidak bertambah, tidak berkurang. Begitu juga keyakinannya Murji'ah. Bagi Khawarij, iman itu kalau pergi sedikit satu pergi semua, makanya mereka mengkafirkan pelaku zina. Mereka mengkafirkan orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena bagi mereka itu iman itu tidak ada pertambahan berkurangannya. Iman itu tetap. Kalau pergi semua,nya. Sebaliknya Murji'ah juga seperti itu. Imannya Abu Bakar sama dengan imannya orang yang paling fajir. Kenapa? Bagi mereka iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini bahayanya kalau kita tidak berkeyakinan dengan seperti keyakinan Ahlussunnah. Nah, ini dalilnya bahwasanya min husni islamil mar'i. Berarti di sana ada yang baik, ada yang tidak baik, atau ada yang baik, ada yang lebih baik, ada yang bertingkat-tingkat. Min husni islamil mar'i. Jadi di antara manusia ada yang baik Islamnya dan ada yang buruk Islamnya. Artinya di sini bukan agama Islamnya yang baik atau yang buruk, tapi orangnya yang beragama Islam. Bertingkat-tingkat keislamannya. Ya. Kemudian berikutnya, dari hadis ini juga dalil bahwasanya seseorang ya wajib untuk menjaga waktunya dan memanfaatkannya untuk sesuatu yang berfaedah. Tidak boleh kita menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Karena waktu itu adalah hal yang paling atau harta yang paling mahal yang kita miliki. Ada tidak yang lebih mahal daripada waktu? Apa yang lebih mahal daripada waktu? Uang. Orang barat punya pepatah apa? Time is money. Antum sepakat dengan pepatah itu? Kenapa bisa? Kenapa tidak sepakat? Hah? Uang bukan segalanya, tapi kaitannya dengan waktu ini. Kenapa tidak sepakat? Lebih bahaya daripada menyanyiakan uang. Satu alasan yang bisa diterima. Ada alasan lain? Uang bisa dicari, sedangkan waktu tidak mungkin bisa kembali. Masya Allah. Kalau uang hilang, masih bisa ada gantinya, bisa dicari. Tapi waktu antum yang sudah lewat masih bisa ditarik kembali. Diputar ulang bisa tidak? Tidak bisa. Maka kalau begitu, waktu itu lebih mahal daripada segalanya, bukan cuma uang. Cuman mereka mungkin karena matre ya, sesuatunya diukur dengan uang. Jadi sesuatu yang berharga bagi mereka itu adalah uang. Tapi kita orang Islam tidak. Ada yang lebih berharga daripada uang. Ya, jadi kalau waktu hilang sudah selesai. Berarti berkuranglah jatah kita, kesempatan kita. Tidak bisa diulang kembali. Maka gunakan waktu, terutama waktu apa? Waktu apa ya ikhwan? Waktu muda. Waktu muda sekarang ini. Bisa kembali enggak? Kalau sudah tua nanti misalnya usia 40 ke atas atau 50 ya. Mau kembali lagi usia-usia segini bisa enggak? Enggak bisa. Manfaatkan sebaik-baiknya. La yazulu qadamul abd hatta yus'al an arba'. Tidak akan beranjak kaki seorang hamba di hari kiamat nanti hatta yus'al an arba', sampai dia ditanya 4 perkara. Salah satunya adalah tentang masa mudanya, untuk apa dia habiskan. Kalau jawabannya adalah untuk menuntut ilmu, untuk belajar agama, subhanallah, lolos kita dari pertanyaan tersebut. Tapi kalau masa muda kita habiskan untuk kebanyakan anak muda sekarang nongkrong, ya tidak jelas, menyanyiakan sholat, pergi ke tempat-tempat hiburan, tempat maksiat. Ya artinya mereka bersenang-senang mumpung masih muda, kata mereka kan. Nah, itu tidak akan lolos itu dari pertanyaan tersebut. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ni'matani. Lanjut, siapa yang bisa lanjutkan itu hadis? Ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas. Apa? 2 nikmat yang banyak disia-siakan, yang diremehkan oleh manusia. Ada 2, yaitu
As-sihhatu wal faragh. Tamam. Ternyata memang rezekinya antum memang. Kalau rezeki tidak kemana ya? Kalau sudah ditulis sudah, pasti ada saja jalannya. Ni'matani makbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu padanya, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Di antaranya waktu luang yang paling banyak itu di masa muda. Belum ada tanggung jawab yang banyak, belum ada yang lain-lainnya, masih banyak kita punya kesempatan terutama ya untuk yang baik. Jadi kalau waktu luang ini digunakan untuk yang baik ya alhamdulillah, pujilah Allah dengan nikmat tersebut. Tapi kalau tidak maka kembalilah, tobatlah, masih ada waktu insyaallah. Makanya waktu itu ibarat apa? Pedang bermata dua. Kalau kita tidak menggunakannya untuk kebaikan pasti digunakan untuk keburukan, dia bisa tidak. Orang yang menyibukkan dirinya dengan keburukan pasti dia akan tersibukkan dari kebaikan, dan sebaliknya orang yang menyibukkan dirinya dengan kebaikan akan tersibukkan dari keburukan. Kenapa? Karena jiwa manusia itu tidak bisa tenang. Dia harus berada dalam satu keadaan. Kalau dia dalam keadaan tersibukkan dalam kebaikan, pasti dia akan tersibukkan dari hal-hal yang buruk. Sebaliknya kalau dia sedang sibuk dalam keburukan, maka dia akan tersibukkan dari hal-hal yang baik. Itu hal yang memang Allah ciptakan manusia dengannya. Makanya dari itulah saking pentingnya ini masalah waktu ini, masalah kesempatan ini, Allah bersumpah dalam Al-Quran dengannya. Sebutkan 4 waktu yang Allah bersumpah padanya. Tidak boleh kurang ya, silakan. Ada yang bisa? Saya kasih bocoran 1, jadi sisa 3 dicari. Wal asr, sisa 3. Masya Allah. Asyams. Wal fajar. Ta'al. Masya Allah. Jadi, wad duha demi waktu duha, waktu pagi. Wal lail demi malam. Wal fajar waktu subuh. Satu lagi. Wal asr demi waktu asar. Itu Allah tidak mungkin bersumpah dengan makhluknya kecuali sesuatu itu apa? Penting, besar. Baik. Jadi, itu poin yang keempat. Jadi kita sudah tahu tentang betapa pentingnya hadis ini dalam menjaga apa? Waktu kita. Kemudian apa lagi? Yang keberapa lagi? Yang keenam. Hadis ini juga menunjukkan tingginya kedudukan akhlak dan adab di dalam Islam. Hadis ini menunjukkan tingginya kedudukan akhlak dan adab di dalam Islam. Dan rinciannya akan datang hadis setelahnya nanti, hadis berikutnya, insya Allah pada pertemuan depan. Tapi paling tidak kita katakan bahwa hadis ini menunjukkan bahwa orang yang baik Islamnya adalah orang yang apa? Yang berbicara sesuai dengan apa? Bidangnya. Itu di antara baik adab-adabnya seseorang. Dia tidak mau berbicara sesuatu yang dia tidak ada ilmu padanya. 1. Dia tidak mau berbicara sesuatu yang memang dia bukan ahlinya, yang bukan diberi amanah untuk mengerjakannya, dia tidak dibebani dia untuk mengurusnya. Dia menutup mulutnya rapat-rapat, tidak mau bicara. Itu di antara apa? Adab, bahkan itu termasuk adab yang paling besar, dan bahkan itu termasuk usulnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya mereka tidak mau mengkritik pemerintah dalam hal terang-terangan, karena mereka beradab. Mereka akan berbicara sesuai bidang mereka. Kalau memang mereka ahli di bidang itu, mereka akan beradab mengkritiknya. Tidak seperti sebagian orang yang sedikit adabnya, bahkan tidak beradab. Baru sering kita dibilang tidak beradab. Sering berbicara ulama ini dan situ, menggibah. Padahal yang kita gibah itu bukan ulama. Dalam arti di sini ulama yang mengajak kepada kebaikan. Yang kita sebutkan itu ketergencet, dan itu pun kita menukil perkataannya ulama. Bukan kita yang sok-sokan ingin memposisikan diri kita ulama baru kita berbicara tentang orang tersebut, bukan. Ini tuduhan yang terbalik namanya ini. Mereka yang dengan lancang, dengan tajam lidahnya mengkritik ulama, padahal itu bukan bidang mereka. Berbicara masalah politik, masalah kebijakan ekonomi, masalah kebijakan ini, padahal itu bukan bidang mereka. Mereka tidak tahu itu masalahnya bagaimana pertimbangannya, mereka tidak paham karena bukan bidang mereka. Tiba-tiba mereka sepertinya lebih ahli daripada orang yang membuat kebijakan. Sehingga apa yang terjadi? Resikonya orang tidak percaya lagi kepada orang yang ahli.
Kalau yang bukan ahli tidak berbicara, akibatnya orang akan ragu terhadap yang ahli. Makanya orang-orang yang ruwaibidah, orang-orang kecil berbicara masalah besar, itu menyebabkan orang-orang tidak percaya lagi kepada ulama. Jadi seolah-olah apa yang disampaikan oleh ulama itu salah, sehingga mereka dijauhkan dari ulama. Dan begitulah cara-cara mereka untuk menjauhkan, pertamanya dijauhkan dulu umat dari ulama, baru dimasukkanlah racun-racun mereka seperti itu. Anda tidak menyebutkan orang, tapi siapa saja yang masuk dalam ini silakan introspeksi diri. Karena kalau orang berbicara bukan pada bidangnya, itu balwanya atau musibahnya itu besar sekali. Baik. Jadi itu dia adab yang sebenarnya itu yang seperti itu. Orang tidak berbicara kecuali apa? Pada bidangnya. Orang tidak berbicara kecuali pada urusannya. Yang bukan urusannya dia tidak berbicara padanya. Itu adab yang sebenarnya. Itu baru adab namanya. Baik. Kemudian berikutnya. Ketahuilah bahwa apa yang diberitahukan oleh Nabi dalam hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Itu adalah hadis yang sangat berat. Bukanlah perkara yang mudah. Bahkan ini termasuk perkara yang paling sulit. Kenapa bisa? Siapa yang bisa sebutkan alasan? Kenapa saya katakan hadis ini berat sekali untuk meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, meninggalkan yang bukan urusan kita. Sebutkan alasannya kenapa hadis ini sangat berat, bahkan termasuk paling sulit untuk diamalkan. Saya bisa menyebutkan alasannya. Silakan. Banyak sekali alasannya. Banyak sekali. Sebutkan saja beberapanya. Silakan. Rasa ingin tahu. Bagaimana itu penjelasannya? Itu masih belum jelas kaitannya dengan ini. Kenapa, saya ulangi lagi pertanyaannya, kenapa hadis ini amat berat diamalkan? Padahal pendek sekali ini hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya Islam seseorang meninggalkan tidak bermanfaat. Pendek sekali hadis. Tapi bersamaan dengan pendeknya ini hadis sangat sulit untuk diamalkan. Alasannya apa? Silakan. Ya, ya, oke. Saya mau tanya, apa konsekuensi dari pengamalan hadis ini? Kalau kita amalkan ini hadis, apa dampaknya pada diri kita, pada amalan kita atau kebiasaan kita sehari-hari? Kira-kira, ada yang terpikir enggak? Kalau kita amalkan ini hadis, ada yang berubah enggak pada kebiasaan kita? Ya, silakan. Itu jawabannya global. Yang Anda tanyakan, kalau kita ini amalkan hadis, kita tinggalkan semua aktivitas kita yang tidak bermanfaat misalnya. Kira-kira enggak. Bukan itu yang Anda maksud. Yang Anda maksud seperti ini ya, kawan. Yang Anda maksud begini. Coba antum hitung perkataan yang antum ucapkan dari antum bangun tidur sampai tidur lagi. Berapa persen kira-kira yang penting dan berapa persen yang tidak penting? Coba itu. Kalau antum amalkan ini hadis, artinya apa? Lebih dari setengahnya dari semua perkataan antum itu tidak bermanfaat barangkali. Atau perkataan kita lah, semua kita masuk sini. Semua kegiatan kita mungkin nongkrong-nongkrong dengan teman, duduk-duduk, majelis-majelis kita, bicara-bicara kita dengan lawan kita. Coba hitung. Mana yang bermanfaat di situ? Berapa persen yang bermanfaat di situ? Kalau kita mau mengamalkan ini hadis, termasuk di situ dalam adalah interaksi kita dalam bentuk apapun itu. Coba hitung. Dari kita bangun sampai tidur lagi. Mungkin lebih dari separohnya itu tidak penting. Atau sedikit saja, sekian persen saja yang penting. Artinya apa? Sangat berat sekali kalau mau ditinggalkan. Itu kebiasaan. Karena itu sudah jadi kebiasaan. Dan ini konsekuensi dari ini hadis. Bahwa kita harus meninggalkan itu. Yang tidak bermanfaat tinggalkan sudah. Kalau kita berbicara misalnya, tidak bermanfaat itu diam. Susah apa gampang itu? Susah. Sedangkan keinginan kita tadi bilang apa? Untuk berbicara. Nafsu mendorong kita untuk berbicara. Sedangkan kata hadis ini jangan berbicara kalau tidak berguna. Kan begitu. Hadis inilah sisi apa?
sulitnya ini mengamalkan ini hadis. Misalnya lagi ngumpul-ngumpul dengan teman, penting apa tidak itu? Nonton bola misalnya. Nonton bola penting apa tidak? Nanti akan datang pembahasan tentang bola ya. Kemudian berikutnya. Jadi istilahnya mengamalkan hadis ini perlu mujahadah, perlu kesungguhan. Ya, perlu perlu kita bersungguh-sungguh untuk melawan hawa nafsu kita. Ya. Karena kebanyakan yang kita lakukan misalnya, yang kita bahas misalnya dalam majelis-majelis sehari-hari, kalau bukan berita viral, kalau bukan masalah politik, kalau bukan masalah sepak bola, berapa tadi skornya tadi malam? Nah, Anan tidak suka bola ya. Anan tidak nonton bola. Terus masih banyak lagi. Kalau dilihat setelah bicara itu apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Yang ada mungkin, yang ada sebaliknya, justru menimbulkan permusuhan. Ini penggemar grup ini penggemar klub ini misalnya, akhirnya baku ada walak dan baroknya, baku bermusuhan gara-gara sepak bola. Ini pendukung partai ini pendukung partai ini pendukung ini, akhirnya mereka berkali orangnya di atas baku ngopi-ngopi bareng, orangnya yang di bawah baku bermusuhan, kan bodoh namanya itu. Itu kenapa? Karena dia menyibukkan diri memang dari awal terhadap hal yang bukan urusannya, yang tidak penting. Allah hukum dia dengan yang seperti itu. Makanya kalau kita amalkan ini hadis, istirahat kita dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kenapa Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah bagi kita? Apa kira-kira alasannya? Ada enggak alasannya? Kenapa Nabi bilang min husni islamil mar'i tarkuhu malayani? Ini bentuk irsyad, bentuk anjuran bahwa seseorang itu harus meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuk dirinya. Apa faedahnya kita disuruh oleh Nabi meninggalkan hal-hal yang tidak berfaedah? Yang pertama disebutkan oleh para ulama, alasannya adalah kebanyakan orang yang sibuk dengan yang tidak berfaedah, maka dia akan mudah terjatuh kepada hal yang haram setelahnya. Jadi itu tadrij. Tadrij itu artinya langkah-langkah setan untuk menjerumuskan manusia ke yang haram. Jadi awalnya disibukkan dulu dengan yang tidak berfaedah, tidak langsung ke yang haram. Kemudian lama-lama terjerumuslah dia ke yang haram. Tadrij. Ya, khutuwat. Ya. Contohnya seperti apa misalnya? Seperti orang yang nonton bola. Apa kira-kira? Nonton bola hal yang tidak bermanfaat, kita sudah bilang tadi. Tidak ada faedahnya. Tapi dia bisa menjerumuskan orang kepada yang haram. Paling ringan keharamannya adalah melihat aurat. Itu paling ringan sekali itu. Belum lagi ada musiknya, belum lagi ada aurat wanita aja macam-macamnya. Ditambah lagi barangkali ya seperti tadi, mungkin ada judi di dalamnya, atau mungkin lagi ada penggemar ini baku berkelahi mi. Kalau idolanya misalnya ndak cetak gol, ngomel-ngomel mi, dia celah mi itu dia maki-maki mi itu pemain sepak bola kah. Lebih hebat dia lagi daripada itu pemain. Ada. Kenapa? Karena dia sudah terjerumus dari awal memang. Dan lebih parah lagi daripada itu apa? Sampai menyanyiakan sholat. Betapa banyak mungkin jadwal sepak bola itu menjelang subuh. Kemudian nanti waktu penentuan skornya itu pas lewat waktu subuh. Banyak orang meninggalkan waktu subuh. Gara-gara apa? Lupa. Mungkin pura-pura lupa ya. Karena dia sudah tahu sudah mau subuh. Sehingga dia tidak sholat subuh gara-gara itu. Karena takut nanti kalau dia sholat subuh terlewatkan pertandingan yang sangat penting menurut mereka. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Gara-gara sepak bola yang tidak penting baginya, dia tinggalkan yang penting. Itu maksudnya. Bahwa kalau orang sudah terjerumus pada hal yang tidak penting, itu pintu masuk baginya untuk terjatuh kepada hal-hal yang memang Allah haramkan. Kemudian, di antara alasan yang lainnya adalah sibuk pada suatu yang tidak bermanfaat, yang tidak penting baginya, biasanya akan menyebabkan permusuhan. Ya, menimbulkan kekacauan
dan pertikaian sesama kaum muslimin. Seperti yang kita bilang tadi, ada orang yang ikut, yang setia pada yang ini, kelompok ini, ada yang setia kelompok ini, dibahaslah masalah yang lagi hangat. Akhirnya dia bela kelompok ini, dia bela kelompok ini. Mereka kami berkelahi setelah itu. Padahal itu tidak perlu mereka bahas. Buat apa? Mereka juga tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak ada kewenangannya dalam membahas itu. Hanya biasanya menimbulkan pertanyaan. Belum lagi, kalau orang berbicara hanya menimbulkan permasalahan, artinya menimbulkan keraguan-raguan masyarakat terhadap pemerintah, karena dia berbicara bukan pada bidangnya. Ini lagi jadi masalah. Karena dia, masuk kepada bukan bidangnya. Seperti yang kita sudah jelaskan tadi. Dia tidak diberi tanggung jawab padanya. Tapi dia menyibukkan dirinya, memberat-beratkan dirinya untuk membahas hal tersebut tanpa ilmu. Dia berbicara hal tersebut. Kemudian alasan berikutnya adalah orang yang sibuk dengan yang bukan urusannya, maka dia akan tersibukkan dari sesuatu yang jelas-jelas memang urusannya dan tanggung jawabnya. Orang yang sibuk dengan yang bukan urusannya, yang tidak ada faedahnya, dia akan tersibukkan dari hal-hal yang memang urusannya, tanggung jawabnya. Kenapa? Karena dia habiskan waktunya untuk hal tersebut. Yang mestinya dia pakai untuk yang memang urusannya, yang merupakan tanggung jawabnya, tapi dia habiskan, dia buang-buang untuk hal yang bukan urusannya. Misal, antum sekarang berada di majelis kajian, dan itu bagian dari urusan kita, hal yang penting bagi kita mengetahui ilmu agama. Di saat yang sama seperti ini, kita menghabiskan kurang lebih waktu 1 jam untuk belajar ilmu agama. Di waktu yang sama seperti ini, ada saudara-saudara kita di luar sana yang sedang nonton TV, nonton bola, nonton musik, dan sebagainya. Nongkrong-nongkrong, ngerokok-ngerokok, main-main musik, dan seterusnya. Sama, waktunya 1 jam juga. Apa yang menyebabkan mereka tidak hadir di majelis ilmu? Karena mereka sudah tersibukkan oleh hal-hal yang memang diharamkan, atau yang tidak bermanfaat, atau tidak berfaedah bagi mereka. Kenapa antum bisa duduk di majelis ilmu? Karena antum menggunakan waktu yang sama untuk hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau orang yang tersibukkan dari hal yang tidak bermanfaat, kalau orang yang sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat, maka dia akan tersibukkan dari hal yang bermanfaat. Bisa dipahami ya? Bahasanya agak sedikit mirip-mirip. Karena waktu sudah masuk, ya silakan azan dulu. Kita lanjutkan lagi sebentar. Baik. Kita lanjutkan lagi sedikit. Sebelum dilanjutkan, ada pertanyaan? Sampai sini jelas semua? Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada. Silakan. Silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Berkaitan dengan hadis ini, Ustaz sudah sampaikan bahwa ini susah. Dan tips-tips untuk meluangkan waktu yang baik atau berbicara yang berfaedah saja, Ustaz, bagaimana Ustaz? Apakah HP juga tambahan, apakah HP juga itu termasuk hal-hal yang negatif Ustaz? Yang menghabiskan waktu Ustaz. Jazakallah khair. Baik. Pertanyaannya bagus. Sekaligus susah untuk dijawab. Bagaimana cara-cara atau tips-tipsnya kita bisa mengamalkan ini hadis? Karena kita katakan tadi hadis ini tidak gampang untuk diamalkan. Pertama, kita minta tolong tentunya kepada Allah. Minta tolong kepada Allah untuk menolong kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya dan menghiasi diri kita dengan akhlak yang diajarkan oleh Nabi pada hadis ini.
tidak berbicara kecuali yang penting, tidak melakukan perkara-perkara kecuali yang memang itu ada manfaatnya bagi kita, baik perkara dunia kita maupun perkara akhirat kita. Ditambah lagi mungkin menghindarkan diri dari hal-hal yang mungkin menyibukkan kita dari hal yang tidak bermanfaat. Itu dua hal yang sejalan, nafi wa isbat. Menafikan dan mengisbat. Kita melakukan hal-hal yang mendorong kita untuk melakukan hal yang berfaedah, di sisi lain kita juga menghindari hal-hal yang membuat kita terjerumus pada hal yang tidak berfaedah. Tadi yang ditanyakan bagaimana dengan HP? HP itu adalah sarana, alat. Dia baik jika digunakan untuk kebaikan, dan dia bisa buruk jika digunakan untuk keburukan. Maka dia tidak ada hukum di situ. Tergantung penggunanya. Maka kalau seseorang menggunakannya terhadap hal yang buruk, maka dia paling tahu tentang dirinya. Tapi kalau dia gunakan untuk hal yang baik, dia juga lebih tahu tentang dirinya. Maka kita katakan HP sendiri itu tidak ada hukumnya. Hukumnya mubah, hukum asalnya. Boleh. Tapi dia bisa berubah. Dia bisa berubah menjadi dilarang kalau dia digunakan terhadap hal-hal yang dilarang. Dan justru dia bisa berubah menjadi wajib kadang kalau digunakan untuk hal-hal yang menunjang kita melakukan kewajiban, seperti berdakwah misalnya dengan HP, misal malah yatimul wajib illa bi fahuwa wajib, sesuatu yang menjadi penyempurna untuk kebaikan atau kewajiban, maka itu adalah hukumnya wajib. Jadi sarana itu sarana, hukum sarana itu kembali kepada hukum yang 5, tergantung kepada kita menggunakannya. Jadi itu kita memohon kepada Allah, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang tidak dipalingkan darinya. Karena kita katakan tadi, di antara tanda berpalingnya Allah dari kita adalah dengan disibukkannya kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita. Di sini ada pertanyaan juga. Bismillah, apakah hukumnya memutar murattal Al-Quran sedangkan anak bayi saya tenang dan tertidur ketika mendengarkan ayat suci Al-Quran? Saya tidak paham ini, yang mananya yang ditanyakan, apanya yang ditanyakan. Tapi hukum memutar murattal Al-Quran itu diperbolehkan, tidak ada masalah selama seseorang tidak memutarnya sedangkan niatnya untuk menjadi pengantar tidur. Itu tidak boleh, itu bukan termasuk adab terhadap Al-Quran. Banyak orang jadikan Al-Quran itu sebagai pengantar tidur, padahal Al-Quran itu diturunkan untuk kita mentadaburinya, memahaminya, menghafalnya, bukan untuk pengantar tidur. Itu yang perlu diingat. Tapi kalau kita tertidur tidak sengaja, itu kita tidak berdosa. Tapi kalau sudah mulai memang merasa ngantuk, matikan. Jangan tertidur, Al-Quran masih nyala. Baik. Kemudian, yang perlu lagi diperhatikan bahwa ada bagusnya seseorang memutarkan murattal untuk bayinya, membiasakan dia dari kecil, ya, sehingga telinganya terbiasa mendengarkan Al-Quran, dan itu insya Allah dia memiliki alam bawah sadar. Mungkin itu akan tersimpan di bawah memori alam bawah sadarnya, sehingga nanti kalau dia sudah berusia 4 tahun, 6 tahun, dia sudah mudah menghafal Al-Quran karena sudah akrab itu bunyi ayat dari telinganya. Makanya kalau ingin menjadikan anak menghafal dari kecil, silakan biasakan dia mendengarkan Al-Quran dari bayi, bahkan dari kandungan kalau bisa. Dan betapa banyak orang yang berhasil mendidik anaknya hafal Quran sebelum usia balik. Usia 6 tahun sudah hafal 30 juz. Dan kita terheran-heran kapan dia belajar Al-Qurannya. Ya, kita jawab, itu tadi, dia sudah membiasakan anaknya dari kecil. Dan itu banyak. Dan saya temukan beberapa orang di antaranya ketika kami dulu di Depok mengajar tahfiz menjelang berangkat ke Madinah. Itu kan sempat mengajar tahfiz. Dan itu ada beberapa anak yang masih kecil, belum 7 tahun atau 6 tahun. Itu sudah menghafal Al-Quran. Kenapa? Ternyata rahasia orang tuanya itu, didengarkan Al-Quran semenjak dia kecil, bahkan saat di kandungan ibunya. Dan itu perlu tentu ditinjau ulang apakah ada kaitannya atau tidak. Tapi yang jelas itu penjelasannya mereka yang punya anak yang telah berhasil menghatam Al-Quran sebelum usia balik. Dan itu banyak ya, di Indonesia ini cukup banyak yang seperti itu. Jadi itu berkaitan dengan itu. Kita lanjutkan lagi sedikit ya.
Masih belum selesai yang tadi. Kemudian di antara pentingnya ini hadis, kenapa Nabi melarang kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, yaitu di antaranya adalah menyebabkan jiwa kita tuh berat melakukan ketaatan. Orang yang sudah misalnya kecanduan terhadap hal-hal yang tidak berfaedah, misalnya main game, itu akan berat dia sholat itu, berat sekali. Walaupun dia tahu sholat itu hukumnya wajib. Sholat di awal waktu hukumnya afdal. Tapi dia berat hatinya, kenapa? Karena sudah tersandra, sudah tertawan oleh kebiasaannya terhadap hal-hal yang tidak berfaedah. Ketika azan berkumandang, dia masih enak berbicara, nongkrong-nongkrong sama teman-temannya. Berat hatinya, berat. Kenapa? Karena sudah tertawan hatinya terhadap melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Maka orang yang terbiasa melakukan hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya akan berat melakukan ketaatan, apapun bentuknya itu. Entahkah itu seperti main game, entahkah itu nonton bola, entahkah itu hal-hal yang memang sifatnya yang tadi asalnya mubah, ya mungkin diperbolehkan selama tidak ada mahzuratnya, hal-hal yang dilarangnya. Tapi ketika dia menyibukkan dirinya dari hal-hal yang tidak berguna, dari hal yang berguna, maka dia akan berat melakukan ketaatan. Itu. Kemudian di antaranya lagi adalah dia lebih suka membahas masalah yang remeh-temeh. Orang yang terbiasa membuang-buang waktunya ini, yang waktunya dibuang-buang terhadap hal yang sia-sia, itu dia lebih tertarik membahas hal yang remeh-temeh, yang kecil-kecil. Dan terpalingkan dirinya membahas masalah yang penting, yang besar maslahatnya, yang besar faedahnya. Kenapa? Karena terbiasa membuang-buang waktu. Maka kalau kita punya teman yang seperti itu, sebaiknya dihindari dulu. Kenapa? Karena kita tertular. Itu gampang sekali menular itu. Mempunyai teman yang suka bicara tapi tidak ada faedahnya, suka membuang-buang waktu, itu akan menular lambat laun kepada kita. Makanya pepatah Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu menarik kita pada kebiasaannya. Makanya kalau ada teman-teman yang misalnya hobinya membuang-buang waktu, tidak ada guna-gunanya dia berkumpul bersama-sama tanpa menghasilkan faedah, bala mungkin kadang menghasilkan dosa, tidak usah temani. Kemudian berikutnya, di antara keburukannya membuang-buang waktu terhadap hal yang tidak berguna adalah menyebabkan seorang sibuk mencari-cari kesalahan orang lain. Sibuk mencari-cari kesalahan, karena dia akan selalu mencari topik dan tema apa saja, sehingga dia berusaha menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak berfaedah, sehingga akan terjatuhlah pada hal yang seperti ini, mencari-cari aibnya orang, kesalahannya orang. Dan lebih parah daripada itu, kalau yang dicari itu adalah aibnya atau kesalahannya para ulama dan umara, pemerintah. Itu lebih parah lagi. Daging ulama beracun, daging pemerintah beracun. Jadi kalau orang mencari aib saudaranya saja itu termasuk dosa ghibah, dosa besar, maka yang lebih khusus lagi dosa ghibahnya adalah ghibahnya terhadap para ulama dan pemerintah. Dan ini mau tidak mau ini, orang yang terbiasa membuang-buang waktunya bercerita, apa saja dia akan cerita. Apa saja. Termasuk hal-hal yang besar seperti ini. Kemudian, di antara keburukannya lagi adalah orang yang terbiasa membuang-buang waktunya seperti ini, dia akan bermudah-mudahan meriwayatkan perkataan yang tidak jelas sumbernya, tanpa tasabbut, tanpa cek terlebih dahulu. Karena dia berbicara menghabiskan waktu sia-sia seperti itu, ya ada yang harus dibicarakan, apa saja. Jadi semua pembicaraan tanpa disaring. Semua. Sehingga dia tidak lagi peduli dari mana ini perkataan, benarkah tidak. Yang lebih parah lagi daripada itu adalah kalau dia bermudah-mudahannya terhadap perkataan Nabi. Semuanya dinisbatkan kepada Nabi. Dan itu lebih berat lagi dosanya. Man yakul malam akul fahuwa ahadul kadzibain. Siapa yang berbicara padahal dan menisbatkannya kepadaku, padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka dia adalah orang-orang pendusta. Dan lebih berat lagi ancamannya. Nabi bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang sengaja berdusta atas namaku. Di riwayat yang lain,
Tanpa sengaja sekalipun. Bayangkan itu. Menisbatkan perkataan kepada Nabi itu bukan hal yang sepele ya ikhwan. Bisa dituduh, anak sedikit kasih mustalah hadis. Itu bedanya kazab dengan muttaham bil kazib itu terletak pada berdusta atas nama nabinya. Kalau muttaham bil kazib, orang yang tertuduh berdusta, itu orangnya pendusta juga, tapi dia berdustanya itu, berbohongnya itu terhadap pembicaraan sehari-hari, tidak ada kaitannya dengan nabi. Dia mungkin punya janji, dia bohongi teman, dia punya utang, dibilang tidak, pokoknya berbohong dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya perawinya muttaham bil kazib, dia pernah berbohong. Tapi ada perawi yang berdusta atas nama Nabi walaupun hanya sekali. Walaupun hanya sekali dia punya 100 hadis, dia berdusta atas nama Nabi, langsung dia digelari atau diberi label oleh para ahli hadis kadzdzab, pendusta, dan derajat hadisnya itu maudhu'. Inilah hadis palsu namanya. Karena diriwayatkan oleh perawi yang apa? Pendusta. Pendustanya di sini bukan pendusta yang sehari-hari, tapi pendusta atas nama Nabi. Jadi dia misalnya meriwayatkan 100 hadis, maka 100 hadis itu dihukumi maudhu'. Makanya ulama berbeda pendapat hukum taubatnya itu orang yang berdusta atas nama Nabi. Apa hukum taubatnya? Sebagian mengatakan tidak diterima taubatnya. Dalam arti tidak diterima taubatnya, tidak diterima riwayatnya. Kalau dia taubat, urusannya dengan Allah. Allah ampuni. Kalau tidak, itu antara dia dengan Allah. Adapun antara kita dengan dia, riwayatnya tidak ada yang dipercaya. Karena dia sudah berani berdusta atas nama Nabi. Kita tidak bisa aman dengan berikutnya. Apakah dia ini jujur atau tidak. Sehingga itu dosa besar sekali itu kalau dalam ilmu hadis orang yang berdusta atas nama hadis. Jadi makanya orang itu tidak bermudah-mudahan dalam meriwayatkan hadis. Nah, beda dalam orang-orang yang qasas, orang yang tidak ada ilmunya, orang yang suka bercerita, ya pokoknya apa saja. Dengan mudahnya lidahnya, Nabi bersabda begini, Nabi pernah bilang begini, subhanallah. Kenapa? Karena mereka qasas. Makanya para ulama terdahulu, ulama ahli hadis membuatkan buku khusus tentang orang-orang yang seperti ini. Orang qasas itu biasa pendusta. Biasa mereka membawa-bawa nama Nabi yang Nabi sendiri tidak pernah mengatakannya. Maka ini di antara yang awalnya tadi itu adalah dia berbicara sesuatu yang tidak ada faedahnya, yang tidak bermanfaat bagi dirinya, dan akhirnya ujungnya dia bisa terjatuh pada perkara-perkara yang berat. Barangkali itu dulu ya yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum ana tutup, ana punya 2 pertanyaan. Ini sayang dianggurkan toh. Harus dihabiskan. Ada pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan 5 syarat hadis sahih yang ana sebutkan tadi tanpa melihat buku? Silakan. Ana bantu, antum grogi kelihatannya. Yang pertama sanadnya bersambung, sisa 4. Apa itu dhabit? Adil? Baik. Tidak ada? Tidak ada yang ganjil atau sat? Tidak ada? Ilatnya atau cacat? Cacatnya. Silakan. Barakallahu fiik. Sisa 1, terakhir. Silakan. Siapa yang masih hafal hadis yang kemarin? Yang pekan lalu. Apa pembahasan kita pekan lalu? Nggak boleh lihat buku ya. Nggak ada. Silakan. Ya. Langsung. Ibn Ali Ibn Abi Thalib Ibn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ruhanatihi radhiyallahu anhu qala hafidhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ama yaribuka ila ma la yaribuka wa Tirmidzi wa Nasai wa qala Tirmidzi
حديث حسن صحيح. Barakallahu fiik. Ini tanda-tandanya orang murojaah. Hadisnya singkat sekali, tapi kenapa tidak ada yang ingat? Karena yang dihafal cuma hadis yang mau dihadapi. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Silakan. Dan ini pelajaran bagi yang lain ya. Ternyata ada juga ikhwah kita yang perhatiannya luar biasa terhadap pembahasan kita ini. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.